Jemaat yang saya kasihi dan saya rindukan, setelah dalam minggu-minggu Prapaskah kita berjumpa dalam renungan cahaya pengharapan, hari ini kita diperjumpakan Tuhan kembali melalui renungan cahaya kemenangan. Adalah Paskah, yakni kebangkitan Kristus yang memanggil kita untuk menjalani hidup yang berkemenangan. Mari sebelum kita bersama-sama menerima renungan cahaya kemenangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersama-sama mempersiapkan diri untuk menerima renungan cahaya kemenangan. Kami mengundang Roh Kudus untuk bertahta menolong kami, sehingga renungan firman Tuhan ini memberkati kehidupan kami. Bersabdalah, kami semua mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara, renungan cahaya kemenangan hari ini bertema Spirit Paskah menolong kita melewati resah. Bacaan firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara-saudara, kita menyadari dan mengakui, sebagaimana pada umumnya juga disadari dan diakui oleh banyak orang, bahwa COVID-19 adalah dewanya virus. Seumur-umur, ya baru kali ini kita mendapat jenis serangan massal paralelembut berukuran 0,125 mikron yang begitu hebat. Saya menyebutnya lelembut mengingat ukurannya yang begitu kecil. Daya serangnya karena fokus pada pernafasan sangat mematikan. Orang Solo mengatakan bisa bikin kelepek-kelepek teksek. Gerilyanya sudah tak perlu diperdebatkan. Dampaknya pun menyeluruh. Kesehatan, ekonomi, sendi-sendi industri apapun ngilu. Ini sudah bulan keempat sejak kemunculan pertama corona di Wuhan. Terasa lama. Sampai kapan situasi darurat ini akan berakhir? Semua berharap cepat situasi segera segar kembali. Tetapi semua itu bisa meleset. Jawaban dari pertanyaan di warkop, warung kopi, hingga rapat-rapat perusahaan, lembaga agama, dan bahkan para pakar. Hingga kini, semua tak ada yang dapat memastikannya. Jika demikian, haruskah kita menyerah? Haruskah kita kalah? Atau bagaimanakah caranya agar kita semua dapat bertahan dan melewati memenangkan situasi pandemi ini? Jawabannya, saudara-saudara, ada pada komitmen bersama kita, kesanggupan kita, tekad kita. Sanggupkah kita bergandeng hati, bergotong royong untuk sebuah tindakan maraton jangka panjang, melangkah bareng-bareng untuk jangka waktu yang kita asumsikan atau kita perkirakan? Mungkin tidak singkat, mungkin tidak ringan, tetapi pasti ada batas akhirnya. Pandemi ini bukan hanya ujian ketahanan napas semata. Ini adalah tantangan menghadapi beratnya situasi secara menyeluruh. Iman, pengharapan, dan kasih kita diuji. Mental, ketegaran, kepercayaan diri, juga kepekaan sosial diuji. Kita mesti bertekad kuat dan beriman teguh untuk lolos dari wabah maut ini. Sebab sesungguhnya Kristus telah bangkit dan mengalahkan maut. Seperti ada tertulis, dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Karena itu, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan.
1 Korintus 15 ayat 54 sampai dengan 58. Saudara-saudara, selain kita mesti lolos, kita juga mesti lulus dari ujian hidup bersama ini. Lolos dan lulus itu adalah panggilan kita dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu, kita mesti memperkuat daya tahan kita dari serangan wabah COVID-19. Bagaimana caranya? Dengan mempraktikkan tanda-tanda hidup baru, yakni hidup sebagai orang yang berkemenangan, di mana kasih terhadap saudara bukan sekedar menjadi pemanis bibir, tetapi terwujud nyata melalui perbuatan dan menjadi warna kehidupan. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Sekali lagi saya ulang, demikian sabda Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Inilah spirit Paskah, semangat Paskah yang menolong kita bersama untuk melewati resah. Pesan sederhananya adalah, jangan hanya omong kosong, jangan hanya omong doang. Do something, create something. Bersama Tuhan Yesus lakukan sesuatu. Perbuatlah apa saja yang baik, yang membangun, yang menyemangati, yang dapat dilakukan guna menolong kita bersama melewati resah ini. Salam sehat, salam semangat, salam dalam cahaya kemenangan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cahaya kemenangan melalui sabda-Mu. Dengan pesan supaya kami melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk menolong kehidupan ini melewati resah, bahkan disembuhkan, disehatkan. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah Roh Kudus menyempurnakannya, menguatkannya untuk kami semua, dan menolong kami untuk menjalani kehidupan dalam semangat Paskah. Terpujilah Tuhan, diberkati dan dilindungilah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.